Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah Reza, NPM 1220-387. Saya mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di video ini saya akan mengobservasi perusahaan PT Sambu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Kita sudah sampai di tempat PT Sambu. Ayo kita masuk. Pertama-tama yang membuat saya tertarik untuk melakukan observasi di perusahaan PT Sambu adalah transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor. Pada hakikatnya adalah suatu transaksi membeli dan menjual barang antara pelaku usaha yang bertempat di negara-negara berbeda. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor-impor merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan struktur perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber devisa. Cirebon merupakan daerah pesisir pantai Laut Jawa yang berada di wilayah Jawa Barat dan terkenal sebagai sentra perikanan. Cirebon juga sering disebut sebagai salah satu kota pelabuhan tertua di Indonesia dengan budaya bahari masyarakat yang kuat. Daerah Cirebon menyediakan kemurahan sumber daya berupa laut yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan produk perikanan maupun turunannya. Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki industri pengolahan ikan dengan volume produksi terbesar kedua setelah Indramayu. Dinas Kelautan, Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Kota Cirebon. Cirebon memiliki 5 eksportir pengolahan hasil laut, 4 eksportir berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan, yaitu PT Pan Putra Samudra dan PD Sambu. 2 lainnya berlokasi di Kelurahan Panjunan, yaitu PT Seraton dan PD Jaya Sakti, serta PT Biotek Surindo di bidang pengolahan sitin untuk bahan baku sitosan. Salah satu perusahaan pengolahan ikan yang terdapat di Cirebon adalah PT Sambu. PT Sambu merupakan perusahaan dagang yang memproduksi olahan ikan dalam bentuk beku untuk tujuan ekspor. Negara yang menjadi tujuan utama perusahaan adalah Cina dan sebagian ke Hong Kong serta beberapa negara Asia lainnya. Mengingat penjelasan di atas mengenai luasnya industri di bidang pengolahan ikan, saya tertarik untuk melakukan observasi di perusahaan PT Sambu khususnya untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme kegiatan ekspor di PT Sambu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah Reza dari Universitas Gunung Jati. Di sini saya akan mewawancarai tentang observasi di PT Sambu. Untuk pertanyaan pertama, dapatkah Bapak menjelaskan mengenai profil dan sejarah terbentuknya perusahaan PT Sambu, kapan didirikannya dan siapa yang mendirikannya? Awal kita berdiri tahun 99. Awal kita bikin produk adalah ikan teri, tapi bukan untuk ekspor, mungkin lebih tepatnya untuk domestik. Ada juga buah-buahan, kalau nggak salah. Di tahun 2003, karena permintaan buyer makin banyak, mulailah kita produksi hasil laut yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita punya produk yang sudah siap ekspor. Untuk pendirinya siapa? Untuk pendirinya Pak Budiono selaku direktur. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah visi dan misi dari perusahaan PT Sambu? Visi dan misinya kita ingin menjadi perusahaan terbaik, mungkin se-Cirebon aja, nggak usah sampai seluruh Indonesia. Syukur-syukur seluruh Indonesia itu bonusnya, ya kan? Untuk misinya ya kita
pertama kita untuk menciptakan lapangan kerja untuk orang sekitar dan tetangganya, ya. Dan untuk apa, kualitas sebagai prioritas utama kita untuk menjaga produk itu lebih baik. Oke, selanjutnya sebutkan dan jelaskan struktur organisasi yang ada di perusahaan PT Sambu. Kalau untuk struktur organisasinya dari direktur, mungkin plant manager, manajer produksi, manajer QC, sudah. Dalam bidang bisnis apakah perusahaan ini bergerak? Divisi mungkin pembekuan ikan laut. Terus sebutkan dan jelaskan produk apa saja yang ditawarkan. Kita utamanya hasil laut, ya, kayak cumi, udang, ikan. Dalam proses perkembangan bisnisnya menjalani kerjasama dengan pihak mana saja? Mungkin utama kita dengan supplier, ya kan, sebagai penyuplai bahan baku, dan dengan pemerintah sebagai pemegang istilahnya persyaratan legalitas. Selanjutnya, bagaimana dan jelaskan mekanisme kegiatan ekspor yang ada di perusahaan PT Sambu. Misalnya produk akan diekspor ke negara mana? Kita banyakkan ke negara tujuan kita ke China, Vietnam, Malaysia, Singapura. Mengenai ekspor menggunakan dokumen perizinan apa saja? Syarat ekspor utamanya, ekspor itu yang diminta sama pemerintahan utama sana itu satu, asal. Selama melakukan kegiatan ekspor, apakah ada hambatan yang terjadi? Hambatannya banyak, terutama kalau lagi bayar ada permintaan atau ada orderan, di sini kita nggak musim. Itu. Apakah dalam ekspor ada aturan hukum yang mengatur? Oh pasti. Kita dilindungi oleh undang-undang sama pemerintah. Untuk sistem pembayaran ekspor menggunakan apa saja? Kita ada FOB dan CNF, tapi kebanyakan kita sistem FOB atau cash. Untuk target penjualan ekspor dalam per bulannya berapa, Pak? Kita targetnya saat ini sih nggak muluk-muluk, bisa 4 aja sudah bagus dalam situasi pandemi ya. Kalau dulu kita bisa nyampe per bulan itu bisa nyampe 8 kontainer. Menurut Bapak, faktor-faktor kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan ini? Apa? Faktor-faktor kekuatan atau kelebihan? Ya kekuatannya sih kita saling menjaga, ya, saling ibaratnya baik supplier maupun kita yang kerja, ya kan. Kalau apa kekurangannya? Iya, betul. Kekurangannya ya apa ya? Mungkin lebih tepatnya kalau kita kan kaitannya dengan hasil laut sih, ya cuaca ya. Iya. Itu soalnya ikan laut kan nggak bisa kebetulan kita produknya bukan dari budidaya, nggak bisa dibudidaya, itu masalahnya. Terus selanjutnya, peluang dan ancaman apa saja yang Bapak lihat yang menurut Bapak menjadi sebuah tantangan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan ini? Mungkin tantangannya kalau ada istilahnya bayar yang baru, kan kita juga kadang-kadang ikut apa ya, pengen gitu, cuman di dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa memaksakan dalam situasi pandemi seperti ini. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada persaingan dalam proses produksi dan pemasaran produknya? Kalau persaingan pasti, karena kalau sudah produknya sama pasti tujuannya sama. Tinggal kita bermain gimana caranya supaya produk kita diterima di masyarakat sana, itu. Jadi kalau sudah berkaitannya dengan diterima di masyarakat sana, berarti kita berkaitan dengan mutu produk, kualitas produk. Kita jangan sampai menyurangi atau membohongi mereka. Itu. Saingan di sini banyak. Untuk perjalanan sendiri ada 3 perusahaan. Ya, belum di luar ini ya.
ada di daerah apa kayak Mundu, kayak Bondet, kayak pesisir aja ada di situ, iya kan? Banyak itu persaingan. Oke Pak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Yang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai profil bisnis, mekanisme kegiatan ekspor di PD Sambu, serta analisa atau analisis SWOT di PD Sambu dari hasil laporan proposal yang saya buat dan hasil wawancara dengan Pak Sabudi selaku manajer produksi di PD Sambu. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang profil bisnis. Profil bisnis ini mencakup sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan produk yang dibuat perusahaan. Yang pertama, sejarah PD Sambu. PD Sambu adalah perusahaan pembukuan ikan yang berdiri pada tahun 1999. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Bugiono selaku direktur utama. Pada awalnya, PD Sambu adalah perusahaan di bidang drenase dan manisan mangga. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan bisnisnya, sejak tahun 2003 hingga sekarang PD Sambu beralih menjadi perusahaan yang bergerak dalam bisnis pembukuan ikan, seperti ikan remang, kurisi, acang-acang, dan kakap merah. Bahan baku tersebut terdapat dari beberapa pasok ikan di kota-kota di Jawa seperti Batang, Tegal, Kebang, dan Losari. Produk tersebut akan diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, dan Vietnam. Beberapa permasalahan pernah dihadapi PD Sambu dalam membangun usaha seperti masalah krisis keuangan dan sepinya pembeli menjadi salah satu faktor utamanya. Saat ini perusahaan dimiliki oleh 5 orang pemegang saham dan pemilik saham terbesar sekaligus adalah direktur utama. Tahun 2002 merupakan awal kebangkitan PD Sambu, di mana terbukanya peluang untuk pasar ikan beku di wilayah internasional terutama Cina. Pada 2009, PD Sambu telah menjadi perusahaan pembekuan ikan yang maju dengan pesat. Bisnisnya semakin berkembang, lahan perusahaan semakin luas, dan jumlah karyawan serta kesejahteraan bagi karyawan pun semakin meningkat. PD Sambu pernah mengalami kesulitan dalam mengekspor namun setelah dilakukan perbaikan pabrik pada tahun 2009 serta dimilikinya sertifikat HACCP pada tahun 2010 semakin memperlancar kegiatan ekspor perusahaan. PD Sambu sudah memiliki sertifikat HACCP dari Ministry of Marine Affairs and Finance Republic of Indonesia. Oke, di sini ada visi dan misi dari perusahaan PD Sambu. Yang pertama, visinya. Visi PD Sambu adalah menjadi perusahaan perikanan yang terpercaya dalam menghasilkan produk ikan beku yang bermutu tinggi, khususnya di wilayah Cirebon. Untuk misinya, misi PD Sambu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau pembeli dengan menghasilkan produk yang berkualitas serta berusaha memenuhi keinginan pembeli. Serta tujuan PD Sambu adalah mensejahterakan pemegang saham dan karyawan perusahaannya. Yang ketiga, di sini ada struktur organisasi di PD Sambu Cirebon. Dalam menjalankan usahanya, PD Sambu menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya direktur. Direktur merupakan penanggung jawab utama untuk aktivitas pabrik, produksi, karyawan, dan hubungan bisnis. Yang kedua ada plan manager. Plan manager bertugas untuk mengatur semua aktivitas produksi dari titik awal produksi, penerimaan, hingga barang siap dipasarkan. Yang selanjutnya ada purchasing manager yang bertanggung jawab terhadap pembelian bahan baku. Yang selanjutnya di sini ada production manager and quality control manager yang bertanggung jawab dari hari ke hari untuk seluruh kegiatan operasi di pabrik dengan meninjau ulang dan mengevaluasi verifikasi HACCP berdasarkan IGMP. Selanjutnya ada Human Resource Department Manager yang bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja, kerapihan, dan kehadiran karyawan. Selanjutnya ada Engineering Manager.
bertanggung jawab terhadap seluruh keadaan mesin termasuk cold room dan air blast freezer. Selanjutnya ada bagian cold room. Bagian ini berada di bawah manajer engineering yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan produk dari mesin pendingin di pabrik. Selanjutnya di sini ada bagian mesin dan bengkel. Bagian ini juga di bawah manajer engineering yang bertanggung jawab atas keadaan mesin dan melakukan perbaikan mesin yang rusak. Dan yang terakhir di sini ada staf bagian packing and export staff. Bagian ini berada di bawah manajer produksi dan quality control. Tanggung jawab dari bagian ini adalah melakukan pencatatan produk yang sudah melakukan proses packing dan akan dimasukkan ke dalam cold storage setelah menangani masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor perusahaan. Selanjutnya ada staf bagian operasi. Staf bagian ini berada di bawah manajer produksi and quality control yang bertugas untuk mengawasi proses sortasi, memberikan penomoran pada setiap produksi yang akan disusun dalam dan mencatat semua produk yang diproses perusahaan sebelum dimasukkan ke dalam air blast freezer. Selanjutnya ada staf bagian material store dan selanjutnya ada staf purchasing. Staf purchasing berada di bawah manajer purchasing yang bertugas mengatur rencana pembelian bahan baku dan memantau harga bahan baku. Baik, di sini yang keempat ada produk yang dibuat dari perusahaan PD Sambu. PD Sambu sebagai salah satu perusahaan yang berbasis pada kegiatan pembekuan ikan, memiliki 3 jenis produk yang dibedakan berdasarkan cara perlakuan terhadap ikan. Yang pertama di sini ada ikan head-on, adalah ikan yang tetap menyertakan kepala dalam proses produksinya. Jenis ikan yang diproses antara lain ikan kursi, mata goyang, dan kakap merah. Selanjutnya ada ikan headless, adalah ikan yang tidak menyertakan kepala atau tanpa kepala dalam proses produksinya. Jenis ikan yang diproses diantaranya adalah ikan mata goyang tanpa kepala. Selanjutnya di sini ada ikan remang. Produk lain yang diproduksi dari PD Sambu adalah ikan remang. Ikan remang ini terbentuk panjang menyerupai ikan lele dengan mulut lancip. Ikan ini juga merupakan komoditi ekspor andalan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini akan memaparkan pembahasan yang kedua tentang mekanisme ekspor di perusahaan PD Sambu. Pemasaran produk ikan beku pada PD Sambu sebagian besar diekspor ke negara Cina yang distribusikan menggunakan kapal laut. Produk ini dijual kepada 2 pembeli tetap yang mengimpor produk dalam jumlah besar dan nantinya akan mendistribusikan kembali produk perusahaan ke berbagai daerah di Cina. Adapun daerah yang menjadi tempat pemasaran produk PD Sambu selanjutnya adalah Zhengzhou, Fuzhou, Guangzhou, dan hampir seluruh bagian wilayah di Cina. Shenzhen merupakan salah satu wilayah yang termasuk Special 49 Economic Zone di Cina. Zona tersebut secara geografis berada jauh dari situasi politik dan ekonomi Cina, sehingga cukup aman untuk melakukan bisnis di wilayah tersebut. Sedangkan Fuzhou dan Guangzhou memiliki pelabuhan ekspor atau impor serta memiliki link dengan pasar internasional dibandingkan kota lain. Kegiatan ekspor di PT Sambu dilakukan apabila jumlah barang yang berada dalam cold storage sudah mencapai kapasitas maksimum minimal ekspor sebesar 27 ton. Jika produk jadi yang berada dalam cold storage belum mencukupi batas tersebut, maka perusahaan tidak akan mengekspor produknya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara budget yang dikeluarkan dengan keuntungannya. Selanjutnya, dalam mengekspor produk, PD Sambu harus melakukan dan memenuhi beberapa dokumen perizinan, diantaranya PEB. PEB merupakan dokumen ekspor utama yang dikeluarkan oleh pihak bea cukai. Dokumen ini memuat jumlah dan nilai barang yang diekspor. Selanjutnya ada invoice. Invoice merupakan surat kesepakatan mengenai harga yang telah disetujui oleh pengirim dan penerima barang. Selanjutnya ada bill of lading bill. Ketiga ada packing list. Packing list adalah dokumen yang menerangkan secara rinci mengenai seluruh uraian dan keterangan barang muatan atau komoditas dagang yang akan dikirim ke negara tujuan ekspor. Hal tersebut termasuk jumlah dan barang-barang
jenis berat besi, serta ukuran tiap unit. Dan selanjutnya di sini ada Certificate of Origin Certificate atau surat keterangan asal. Merupakan surat keterangan yang menyatakan negara asal produk yang akan diekspor. SKA ini terdiri dari dua macam, yaitu SKA preferensi dan non-preferensi. SKA preferensi diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor di Indonesia yang memenuhi syarat internasional. Sedangkan SKA non-preferensi diterbitkan untuk memenuhi ketentuan suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor di Indonesia berdasarkan perjanjian internasional. Untuk ekspor ke negara Cina menggunakan SKA preferensi ASEAN China Free Trade Area Preferential Tariff Certificates of Origin. Dan yang selanjutnya di sini ada surat pernyataan mutu. Dokumen ini dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Cirebon yang menyatakan mutu produk perikanan yang akan diekspor. Dan yang terakhir di sini ada Letter of Credits LC yang merupakan surat berharga tentang perjanjian membayar yang diterbitkan oleh bank terkait transaksi dagang yang dilakukan dan ditujukan kepada penerima barang di luar negeri. Oke, yang terakhir saya akan memaparkan pembahasan mengenai analisa SWOT pada PD Sambu Cirebon. Yang pertama di sini ada strength, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki PD Sambu yaitu memiliki sertifikat HACCP. Perusahaan menerapkan manajemen mutu terpadu atau HACCP dalam proses produksi yang dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan berkualitas baik. Dan yang kedua, PD Sambu sudah memiliki sistem packaging produk yang baik. Selanjutnya, memiliki pembeli tetap. Adanya pembeli tetap yang selama ini dimiliki PD Sambu menjadi faktor berjalannya baiknya pendistribusian produk perusahaan di PD Sambu. Dan yang selanjutnya di sini PD Sambu memiliki sumber modal yang kuat. Modal yang dimiliki PD Sambu cukup mampu membiayai kebutuhan operasional perusahaan selama ini, seperti pembelian bahan baku hingga pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pembeli. PD Sambu juga memiliki fasilitas produksi yang lengkap. PD Sambu memiliki fasilitas produksi yang lengkap dan menjadi salah satu penjamin keunggulan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan ini. Dan yang kedua, ada weakness, kelemahan. Kelemahan dari PD Sambu ini, pasokan bahan baku sangat bergantung ke nelayan. Bahan baku yang digunakan perusahaan masih sangat bergantung dari pemasok yang mengambil ikan dari nelayan di perairan Jawa. Ketergantungan yang tinggi terhadap tangkapan nelayan dapat menghambat kelancaran proses produksi PD Sambu. Karena tangkapan nelayan yang kemudian dijual kepada pemasok, perusahaan seringkali tidak menentu. Seperti saat musim paceklik, terkadang ikan yang didapat sedikit dan bahkan tidak ada. Selanjutnya, kurangnya promosi. Promosi menjadi salah satu kekurangan di perusahaan PD Sambu. Selanjutnya ada pangsa pasar relatif kecil. PD Sambu masih memiliki pasar yang kecil dalam industri ekspor ikan beku di Indonesia. Pangsa pasar perusahaan hanya 0,9% dari total ekspor ikan beku di Indonesia. Kemudian juga status perusahaan yang masih berupa perusahaan dagang. Salah satu hal yang juga menjadi kelemahan perusahaan ini adalah status perusahaan yang masih berupa PD. Hal ini menjadi kendala tersendiri, terutama dalam bersaing dengan perusahaan yang lain yang sudah berupa perseroan terbatas atau PT. PD Sambu yang masih merupakan perusahaan dagang menjalankan siklus kegiatan pembelian, pengeluaran uang, penjualan, dan penerimaan uang, dan menggunakan sistem pembayaran CIF di mana penjual menanggung semua biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang tersebut. PT lebih bersifat independen apabila dibandingkan dengan PD. Dan terakhir, kelemahan dari PD Sambu adalah struktur organisasi tidak berjalan dengan baik.
Tumpang tindih pekerjaan masih sering terjadi di PT Sambu meskipun sudah memiliki struktur organisasi. Tidak jarang, seorang manajer produksi dan quality control di perusahaan tersebut mengurus masalah ekspor, perekrutan karyawan, dan juga operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja di perusahaan merupakan lulusan SD yang masih minim pengetahuan akan bisnis. Yang ketiga, di sini ada opportunity atau peluang. Inflasi yang cenderung menurun dapat mengindikasikan semakin baiknya permintaan terhadap komoditas ekspor serta produk yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif di pasar. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat inflasi dari 6,96% di akhir tahun 2010 hingga mencapai 3,79% di akhir tahun 2019. Dan yang keempat, di sini ada threats atau persaingan. Persaingan dengan perusahaan sejenis. Ancaman lain yang dihadapi perusahaan adalah adanya perusahaan sejenis yang produk dan segmentasi pasarnya memiliki kesamaan. Persaingan dapat terjadi dari sisi pemerolehan bahan baku maupun harga jual produk yang akan diekspor. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini saja pemaparan atau pembahasan dari hasil observasi yang saya lakukan di perusahaan PD Sambu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.